Seberapa banyak sisa kubur kita adalah tergantung kepada di dalam dunia ini kita diuji atau tidak. Gugur nggak dosa-dosa kita? Semakin banyak dosa, semakin banyak siksa kuburnya. Mengheningkan cipta mulai. Ini nggak libur. Malaikat itu libur menyiksa kita itu cuman azan hari Jumat, hujan, terus Ramadan, dan saat anak mendoakan kita. Ini kena siksanya. Makanya baca Al-Muluk malam Jumat, terhindar dari siksa kubur. Mau tiap hari pun nggak apa-apa. Kan berkurang nih, sakaratul maut pedih, berkurang dosa, ya kan? Siksa kubur berkurang dosa, ya kan? Tadi kan di dunia ceritanya nggak mau diuji. Apakah masuk surga? Belum, Bu. Kita akan masuk ke fase berikutnya, namanya adalah Yaumul Mizan. Apa namanya? Yaumul Mizan itu hari pertimbangan. Nama lainnya Yaumul Hisab. Apa namanya? Hari perhitungan. Sama aja, timbang sama hitung sama. Nah, tempatnya namanya adalah Padang Mahsyar. Apa namanya? Setelah habis disiksa kubur, lalu kemudian dibangkitkan di Padang Mahsyar. Saat di kuburan kita ingat orang-orang, ingat anak, ingat istri yang mendoakan kita. Di kuburan ingat, tapi ketika di Padang Mahsyar kita lupa. Nggak perlu, nggak penting semuanya itu. Kenapa? Karena di Padang Mahsyar kita akan dibagikan catatan amal kita. Dan catatan amal itu bukan dibagi kayak kita membagi apa namanya? Membagi beras, sembako, tapi diterbangkan oleh Allah dan kita mengambil catatan amal kita masing-masing. Ada yang ngambil dengan tangan kanan, berarti amal kebaikannya lebih banyak. Ada yang ngambil dengan tangan kiri, berarti amal keburukannya lebih banyak. Ada yang tak sanggup menengok buku amalnya, dia ambil dari belakang saking buruknya amalnya, dari punggungnya. Tapi tunggu dulu. Ini kan tadi kita terima buku amal kita nih kan. Ya kan? Tadi kan di hari perhitungan kan. Masih ada kesempatan nggak kita, ternyata amal saya itu 50-50. Baiknya 50%, buruknya 50%. Ada kesempatan nggak saya memperbanyak amal di Padang Mahsyar? Banyak amal di Padang Mahsyar. Ada kesempatan. Saat inilah kita akan diminta pertanggungjawaban atas segala dosa-dosa kita di dunia, tapi dosa dengan manusia. Apa nih maksudnya Ustazah? Ini saya jelaskan. Amal kebaikan saya bisa jadi akan bertambah dengan cara saya akan menuntut setiap orang-orang yang pernah menzolimi saya dan meminta pahalanya buat saya untuk memperberat catatan kebaikan saya. Saat itu ada beberapa hal yang akan kita tuntut. Mau dia emak kita atau kita bapak kita nggak peduli, kita tuntut. Satu, jual beli dengan manusia. Ada yang berjualan tidak amanah, semua pelanggannya akan menuntut kebaikan kepada dia. Maka jangan-jangan coba berjualan tidak jujur. Ini barang bagus, rupanya tidak bagus. Di akhirat, sini barang yang kau bilang bagus. Kebaikan kita kasih ke dia. Makanya jual beli, berapa banyak orang beli, kita tidak jujur. Di Padang Mahsyar ngeri. Jual beli. Ini dengan manusia nih, Bu. Yang kedua adalah hutang piutang. Siapa yang punya hutang dengan kawan tidak diganti di dunia, dalam hadis sahih diganti di akhirat. Sini hutang. Lumayan kan, Bu? Nambah kebaikan saya. Makanya Ibu, kalau punya hutang sama anak, ganti mak. Pinjam duit sama teman, ganti mak. Kalau ndak adi lama-lama weko, ngerti itu mak. Yang ketiga, pinjam meminjam. Pentul kawan yang dipinjam kembalikan, rantang orang yang ada di rumah balikkan.
Sendal jepit orang ada di rumah kita, kembalikan. Dosa itu cuman pentol doang, kebaikan pula nanti jadi milik mereka. Makanya pinjam meminjam itu harus hati-hati. Hal kecil nggak boleh dilakukan. Kita mau ke toilet, toiletnya di situ, pinjam sendal orang. Ibu ngomong sendiri, Bu pinjam ya Bu. Iyo, orangnya tidak ada. Ibu ambil. Itu kan pinjam meminjam itu harus ada orang yang meminjam, orang dipinjamkan, barang yang dipinjam. Orang yang meminjamkan nggak ada. Ya kalau ibu taruh di situ, ibu taruhlah di situ. Halapan dia orang mencarinya. Pinjam meminjam. Makanya kalau sendal jepit kita hilang, jangan larikan sendal orang. Nanti orang cari kita, kita cari orang. Helm kita hilang, jangan ambil helm orang. Orang nyari kita di akhirat, kita juga nyari orang. Biar aja lah, pulang aja lah, ceker, nggak apa-apa. Kita udah pulang terakhir, sendal kita hilang, ada sendal satu di situ. Kayaknya tertukar kok, bawa aja lah, kok aja lemah. Jangan. Saya dulu di pesantren, barang saya suka hilang. Anak pesantren itu asli hilang aja Bu. Sendal jepit hilang, udah sendal jepit swallow itu, sendal Jepang tuh. Kami lagi anakmu hilang. Sampai pernah kami gembok sendal jepit kami. Yang waktu itu saya sempat marah sama mak saya. Pesan beliau setiap nyampe ke pondok, kalau sendal kamu hilang, jangan larikan sendal orang. Saya cobalah seminggu kan, nyeker terus saya pulang Bu. Sementara teman saya kalau sendalnya hilang, dia ambil sendal orang. Saya protes, Mak, semua orang hilang sendal, orang ambil sendal orang. Masa saya nggak boleh ngambil sendal orang? Akhirnya mak saya beli-beliin sendal terus. Dia marahin saya sendal hilang terus. Coba saya boleh ngambil sendal orang, kan nggak mak beliin jadinya mak. Iya, tapi tetap nggak boleh pinjam sendal, ngambil sendal orang gitu. Nah jadi rok pramuka kan itu mirip semuanya Bu, di jemuran Bu. Rok pramuka semua hilang, jemuran orang ambil jemuran. Hilang, saya hilang, tak boleh ngambil jemuran. Akhirnya mak saya punya ide, ada satu ide. Iko det hilang dek sendal Jepang sadonya rumah. Akhirnya mak saya belikan saya sendal Bata. Dulu kan Bata mantap kali kan. Dan satu-satunya di antara 2000 santri cuman saya punya sendal itu. Nggak ada yang berani nyuri. Lumayan tahan 5 tahun nih kan. Nggak ada yang berani nyuri, karena itu cuma punya saya. Ternyata itu kuncinya. Kalau sendal Jepang hilang, dia sama kan. Nah jadi gitu. Karena kalau kita ambil sendal orang, saat sendal kita hilang, kita diminta pertanggungjawaban. Dan ketika gede, kebiasaan ngambil barang orang. Makanya dulu saya sempat protes, saya melawan lah, masih anak kecil. Tak boleh, orang ambil boleh, saya ambil tak boleh, jangan. Dosa tetap ngambil punya orang walaupun punya kita hilang. Nah gitu kan. Yang pengen saya sampaikan adalah, diminta tuh jual beli, apalagi tadi yang diminta pertanggung jawab, utang piutang, apalagi pinjamnya, sewa menyewa. Yang nyewa rumah orang bayar, jangan kabur tengah malam. Lain ngerti. Nyewa rumah orang kabur tengah malam. Nanti amal kebaikan diambil. Ngeri ya. Oke. Kemudian hubungan muamalah yang lain, jangan gosipin orang. Ketika kita gosipkan orang, maka seketika itu nanti kita akan memberikan kebaikan kita untuk dia. Kalau kebaikan kita udah minus karena udah dibagi-bagi ke orang, dosanya kita masukkan ke buku catatan kita. Dosa orang itu yang kita masukkan ke buku catatan kita. Makanya wajar Ustaz berkata terus, jangan gibah, jangan gibah, jangan gibah. Makanya kalau digibahin orang, jangan gibahin balik. Ibu, Bu, nama ibu siapa? Bu Emi, nama ibu siapa? Ya, Bu Ita. Bu Emi dengan Bu Ita gibahin saya. Ustazah Nela itu banyak mana gaya yo. Padahal mang iyo ya kan. Ustazah Nela tuh banyak kali gayanya begini-begini. Saya dengar, saya sakit hati.
kebanyakan orang dia ceritakan balik. Oi, Bu, apa ini? Bu Emi dengan Bu Ita tuh jahe rupanya mah. Ngapa tuh dia cerituan Bu? Curhat lagi ke satu RT. Bu Emi dengan Bu Ita tuh jahat rupanya. Masa dia gosipkan saya? Cerita lagi ke yang lain. Itu jahe mah. Masanya cerituan Bu? Ujung-ujungnya apa? Bu Emi dan Bu Ita cuman menceritakan saya doang. Yang mereka cari cuman saya nanti. Sementara saya menceritakannya ke banyak orang. Ujung-ujungnya nanti pas ketemu, pahala saya yang banyak untuk dia, betul? Nggak cuan kita. Makanya jangan membalas keburukan dengan keburukan. Tujuannya itu. Tapi kalau Bu Emi dengan Bu Ita cerita saya diam. Untung siapa? Untung saya. Jadi kenapa orang kalau dizolimi dia tenang? Karena dia mikirin akhirat, bukan harga diri di dunia. Paham? Kenapa ada orang-orang yang difitnah dia tenang? Karena dia mikirkan akhirat, bukan harga diri dia di dunia. Bagi dia nggak penting bagaimana orang memandang dia. Hati-hati itu. Ya beda lah dengan orang yang nggak pikirannya akhirat. Hambu kok digituan nggak terima bodoh. Beda lah, sikapnya ya beda. Makanya lakukan semua dosa asal tidak dosa dengan manusia. Nggak, maksud saya gini loh, saking nggak bolehnya gitu loh. Ibu nggak sholat, nggak puasa, nggak bayar zakat, itu dosa dengan Allah. Taubatnya gampang, itulah ica-icanya Bu. Taubat dengan Allah tuh Bu, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kalau kita bertobat. Bahkan Allah ganti dosa-dosa kita itu dengan kebaikan. Allah janji innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah ampunkan semua dosa. Bahkan Allah berjanji ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tidak akan Allah tinggalkan kita dan tidak akan Allah lepaskan kita. Orang yang berdosa Allah tetap ngomong ya ibadi, hambaku irji, yo pulang yo. Dosa dengan Allah taubatnya gampang. Dosa dengan manusia berdarah-darah di padang mahsyar. Jadi icak-icaknya gitulah Bu. Lakukanlah dosa asal tidak dengan manusia. Dosa dilakukan. Ya, saking nggak bolehnya jahat gitu loh. Paham tuh nak? Beko ndak lo sholat sadonya do. Jangan duri tabuang mana Bu. Nah, iya itu jadilah, itulah maksudnya. Karena sholat taubat, sholat hajat, istighfar itu hanya bisa mengampunkan dosa dengan Allah saja. Jadi harus lebih santai, harus lebih usahakan jangan nyakitin hati siapapun. Kalau kita disakiti nggak apa-apa, di padang mahsyar kita enak. Tapi kalau kita menyakiti jangan sampai. Clear? Ini ada yang protes? Enggak ya? Enggak. Oke lanjut. Nah, yang mau bisa. Setelah itu kan langsung ada rekapannya nih. Oh ternyata banyak orang utang sama saya. Oh ternyata saya digosipkan. Oh bertambah-tambah lama kebaikannya. Cacaknya gitulah. Nah, ya kan paham ya? Udah dihitung nih semuanya nih. Ngapain lagi kita nih? Pasti ada dosanya dong. Kalau nggak mati syahid dong. Baru kita lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal Mustaqim itu lebih tepis daripada batang rambut dan bentuknya berkelok-kelok. Setiap simpang akan ada pos malaikat yang siap menjentik kita masuk neraka. Tipis, kecil, kelok-kelok. Di setiap kelokan ada malaikat yang siap menjentik kita masuk neraka. Nanti mereka partilah. Ya Allah, ada lagi orang yang mau masuk, ada tuh yang lewat depanmu tuh, jentik masuk. Ada lagi yang lewat, ada tuh jentik masuk api neraka. Yang masuk surga ya masuk raudhatan min riyadil jannah, yang masuk neraka ya masuk neraka hufratan min hubarin. Apakah masih bisa masuk surga?
lamanya kita di neraka dihitung dengan banyaknya dosa-dosa kita. Tadi kan udah gugur dengan ujian hidup, gugur dengan sakaratul maut, gugur dengan siksa kubur. Semoga gugur dengan amalan tadi. Semoga banyak orang-orang jahat sama kita. Kok kayak gitu ya? Gitu ya. Ya gugur, sisanya nanti dicuci dulu di neraka. Tapi cuci di neraka bukan pakai rinso, tapi pakai api. Sehari di neraka 1000 tahun di dunia, 1 detik di neraka 48 tahun di dunia. Masih ada kemungkinan nggak masuk surga? Masih. Ingat, masih ada syafaat. Sebut-sebut syafaat. Lagi. Udah masuk dulu kita ke neraka, ada orang-orang masuk surga, paham? Masih bisa orang di surga ini menjemput kita ke surga. Itu namanya syafaat. Contoh, teman-teman yang soleh akan mensyafaati orang-orang soleh yang lain. Contoh, Bu apa Bu? Bu Jaksa, Bu Elsa dengan Bu Rita. Bu Rita masuk neraka aja lah Bu. Jadi cerita ini maksudnya. Bu Rita masuk neraka, pura-puranya Bu. Tapi wajahnya ahli surga tanpa hisab. Bu Rita masuk neraka, Bu Elsa masuk surga. Bu Elsa nanti senang di surga. Teringat dia sama kawannya di dunia, dia teringat. Dia mau mizan teringat Bu. Mau dia emak kita, mau dia bapak kita, kita tuntut Bu. Kita tuntut Bu. Yang di yaumul padang mahsyar tadi, tidak ada kita saling cinta Bu. Balik dulu kita ke padang mahsyar ya Bu. Di padang mahsyar tadi, maupun dia siapapun kita nggak peduli. Kalau suami kita punya utang pasti kita tuntut, karena kita pengen kumpulin untuk masuk surga. Paham nggak? Saya ini, Ustazah Nela ini, kece badai ini, kata jemaah nih, akan dituntut oleh jamaah kalau yang saya sampaikan salah. Salah itu Ustazah nyampaikan itu, sini amal kebaikannya habis. Dan sebaliknya, saya juga akan menuntut kalau seandainya ada orang-orang yang selalu salah, nggak ada peduli. Di dunia ini aja, I love you Ustazah, Masya Allah. Di akhirat, suami yang kita sayang-sayang, kaulah belahan jiwaku. Kalau dia punya utang, kita tuntut. Enggak ada. Sampai mana tadi? Kebalian ya kepada masak. Kebalian ya kepada masak. Kamu tadi? Syafaat. Masih ada nggak syafaat di akhirat? Ada. Nanti Bu Elsa tanya, ya Allah, mana kawanku bestiku Bu Rita? Bu Rita masuk neraka. Tapi kan dia baik ya Allah. Tapi dia udah diputuskan. Allah hakim yang paling adil. Bu Rita masuk neraka ya Allah. Bu Rita itulah yang membuat saya berubah. Dia yang mengajak saya mengaji. Dia yang WhatsApp saya untuk datang ke pengajian. Kalau dia tidak WhatsApp saya waktu itu, dia tidak menelpon saya, dia tidak mengajak saya tidak akan pengajian. Kalau saya tidak pengajian, saya tidak akan masuk surga. Saya hijrah karena dia yang mengajak saya dulu ya Allah. Saya masuk surga karena wasilah Bu Rita ya Allah. Bagaimana mungkin Bu Rita masuk neraka ya Allah? Nggak bisa Bu Elsa. Bu Rita itu tetap masuk neraka. Kalau gitu ya Allah, saya aja yang masuk neraka. Saya mau dengan Bu Rita. Karena saking sayangnya Allah dengan penduduk surga, Allah bilang oke. Bu Elsa di surga aja, Bu Rita saya masukkan ke surga. Syafaat. Kan kita udah pernah membahas amalan yang mendatangkan syafaat. Sekarang udah mulai paham syafaat. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang beriman supaya kita dapat syafaat. Kita ini bisa memberi syafaat. Contoh, ibu masuk surga, gitu ya, ibu masuk surga, saya masuk neraka. Nanti ibu akan kehilangan saya di surga. Mana Ustazah Nela ya? Mana ya? Bertanya-tanya jamaah Raudhah, Ustazah Nela masuk neraka. Nah, itu cecaknya. Dia tadi cecaknya.
Jemaah bilang, ya Allah, gak mungkin Ustaz Anela masuk neraka, sedangkan kami hijrah saja karena lisannya, kami berubah karena kata-katanya, kami menjadi lebih baik karena amalan yang dia berikan. Kalau tidak Ustaz Anela ceramah, kami mungkin tidak di surga ya Allah. Kami rindu dengan Ustaz Anela ya Allah. Kenapa engkau pisahkan kami di surga? Di dunia aja engkau telah pisahkan kami, berfoto aja susah ya Allah, masa di akhirat pula engkau pisahkan kami ya Allah. Lari dia kalau foto, nggak ada ya. Ya Allah, di dunia kami susah ketemu ustazah, karena ceramah beliau kami berubah. Beliau harusnya masuk surga. Enggak, Ustazah Anela kalian tuh masuk neraka. Ya Allah, kalau kayak gitu ya Allah, biarlah kami masuk neraka bersama ustazah. Saking sayangnya Allah kepada penghuni surga, apa kata Allah? Oke. Kami masukkan ustazah kalian ke surga. Bisa bu. Atau sebaliknya, Ustazah Anela masuk surga, jemaah Rada masuk neraka. Ya Allah, mana jemaahku? Duduk paling depan. Mana ya Allah? Jemaah-jemaahku yang di roda 1 datang, roda 2 datang, mana-mana pengajiannya datang, banyak dah ada ya Allah. Itu jemaahku paling rajin, datang ke roda rajin, jilbabnya warna hijau. Mana ya Allah? Aku di surga ini sendiri, jemaahku mana? Apa kata Allah? Enggak ada. Jemaah kamu tuh online maupun offline masuk neraka. Kenapa ya Allah? Karena pengajian kau dia dengar juga, setelah itu dia pulang dia nongkrong karaoke joget-joget. Tidak ya Allah, mereka rajin datang pengajian online, datang offline ya Allah. Tidak, mereka rajin ya Allah. Iya, mereka rajin. Tapi setelah pulang mereka pergi ke Ramayana, mereka bergosip. Ya Allah, kalau bukan karena mereka mau mendengarkan ceramah saya tidak akan masuk surga. Kalau bukan karena mereka mau mendengarkan dakwah saya tidak akan dapatkan pahala. Ke siapa saya mau bicara kalau jemaahnya nggak ada? Karena mereka duduk hadir di pengajian, karena mereka duduk hadir mendengarkan saya bisa ceramah sehingga saya dapat pahala. Saya masuk surga karena wasilah mereka ya Allah. Tapi gimana pun mereka itu dengarkan ceramahmu ya, keluar rumah pakai KTP jonyo. Oke ya Allah, saya tidak mau masuk surga sendiri. Karena gimana pun saya masuk surga karena mereka mau mendengarkan, menyimak pengajian saya. Saya ikut mereka aja ke neraka. Jangan, saking Allah sayang dengan penduduk surga, saya masukkan mereka semua ke surga. Itu masuk surga ujung-ujungnya. Itu namanya syafaat. Maka bertemanlah dengan orang-orang beriman. Kita mendapat kebaikan di dunia, mendapat syafaat di akhirat. Apalagi yang dapat memberikan syafaat? Yang kedua adalah Rasulullah. Rasulullah bisa memberikan syafaat. Orang-orang yang rajin sholawat, orang-orang yang rajin mengingat baginda Nabi, orang-orang yang kagum rindu dengan baginda Nabi. Kalau dia menangis di raudhah, dia mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Orang-orang yang rajin bersolawat nanti akan dapat syafaat. Itu kok masuk neraka itu? Dia kan sering memberikan syafaat untukku. Masuk syafaat dari baginda Nabi ke surga. Tapi masuk surga dulu, Bu. Masuk neraka dulu masalahnya, Bu. Ya kan? Tapi jadilah pada nak goyang ya kan? Yang ketiga apa lagi yang dapat memberikan syafaat? Bacaan Al-Quran kita bisa mendatangkan syafaat. Nah nanti kita ulang-ulang lagi apa saja amalan yang mendatangkan syafaat, sehingga kalaupun udah masuk neraka bisa masuk ke dalam surga. Dan selanjutnya adalah amalan yang dapat memberikan syafaat. Bayi, anak bayi yang lahir belum balik udah meninggal, misalnya keguguran, lahir meninggal, itu nanti dia protes kepada Allah. Ya Allah, Engkau pisahkan kami di dunia, bagaimana mungkin Engkau pisahkan kami di hari akhirat? Itu dia. Baru nanti kita masuk ke surga. Ghufratan min raudatan min riyadin. Jadi inti kajian kita adalah tenang saja hidup itu. Kalau ada ujian, jalani.
Ujian itu menggugurkan dosa-dosa kita. Jangan kerasa gerusuk, baru sakit hati sama suami sedikit. Kebetulan suami orang Medan, memang Medan gak berakar. Belo status. Aku sedih, gitu. Ada perasaan yang sama nggak hari ini dia suami? Buat status-status, nggak usah. Sadari bahwa ujian itu meringankan dosa kita. Sama, semua musibah-musibah. Kalau sabar gugur dosa. Lah orang di Sumbar kena musibah, Sumatera Utara nengok kena musibah, ya di Aceh kena musibah. Mereka sabar, dosa mereka berguguran. Lah kita nggak kena musibah, kita nggak kena apa-apa. Bisa kita dosa kita lebih banyak. Mereka untung di surga. Kalau mereka sabar. Maka kalau ada hidup ini tenang-tenang aja, santai-santai aja, nggak ada ujian hidup, wah itu repot itu. Oke, clear? Nah, selamat menikmati ujian. Allah alam bisawab. Alhazin. Silakan. Silakan. Kan lama-lama penghapusan dosa tentunya habis. Dosa kita baru tidak masuk surga. Betul. Semua umat ini sudah dihapus semua dosa. Ya. Berarti yang kekal adalah surga. Betul. Jadi neraka itu ada batas. Neraka ada batasnya. Tapi ada orang yang kekal di neraka. Oh iyalah, orang kafir kan kekal. Akan masuk surga mereka. Dalam pandangan Islam mereka tidak akan masuk surga. Finnari abadi. Tapi orang Islam semua masuk surga. Di neraka tergantung banyaknya dosanya. Yang kekal itu surga. Jangankan sakitnya neraka, sakitnya sakaratul maut aja luar biasa. Yang kafir itu seperti orang buta. Ya. Terus bunuh diri. Enggak, bunuh diri enggak kafir. Jadi di kerak-keraknya. Yang di kerak neraka murtad, orang yang mati bundir. Tapi orang yang kafir itu orang yang di luar agama Islam atau orang Islam yang sudah murtad. Dalam pandangan Islam mereka itu abadi. Kalau 50-50 dia cuci dulu neraka, baru dia masuk surga. Iya. Kalau amal dosanya 20%, pahalanya 80%, yang 20% tetap dicuci dulu, Bu. Apalagi 50-50. Jadi lamanya kita neraka tergantung. Ada yang kebaikannya dosanya 10%, ada yang dosanya 30%, ada yang dosanya 70%. 1000% lebih lama dia di neraka, tapi tetap masuk surga, Bu. Tapi di neraka nanti kita nggak sempat nanya, kau berapa persen? Nggak sempat nanya, Bu. Ya. Tapi juga tadi Ustaz sampaikan dosa kepada Allah masih bisa kita minta. Kalau dosa sama manusia, kalau kita tidak bisa meminta maaf sama manusia, itu akan kita berdosa selamanya. Lepas dari kehidupan kita sehari-hari itu mungkin banyak sekali. Dan mungkin fokusnya pertanyaannya bagaimana kalau misal kita menonton TV, ya kan? Ada artis kita hanya sekedar namanya tahu, tapi kita membicarakan dia, itu apakah masuk dalam Ada artis kita tahu kasusnya karena kita lihat. Kalau dalam hati nggak kita omongkan, itu nggak gosip. Kalaupun kita omongkan, bisa jadi dosa, bisa jadi tidak. Contoh, misalnya apa? Ada artis berselingkuh, contoh. Kita ngomong juga, kan tadi kalau di dalam hati nggak dosa, oke? Kalau kita omongkan, bisa jadi dosa, bisa jadi tidak. Dia bercerita tuh boleh, Bu. Cuman bisa jadi dosa, bisa jadi contoh. Saya cerita dengan Bu Rita tentang artis.
Siapa tuh selingkuhnya rupanya? Iya nak nyangka ya. Padahal gua kiranya elok nah, kira kicuah. Dah, itu kami berdosa. Tapi kalau dia selingkuh loh, itulah ya. Kita kan nggak tahu faktornya apa. Kita nggak ngerti apa faktornya. Entah berita itu benar, entah itu tidak. Yang penting kita belajar dari situ aja lah. Seandainya memang iya orang beriman pun bisa jadi salah, apalagi kita tidak beriman kawan. Nah itu nggak jadi dosa itu. Ada ibah yang kita ambil, ada ibroh yang kita ambil. Paham nggak maksud saya? Contoh, kita lihat pemerintah korupsi misalnya. Kalau dalam hati kan nggak dosa. Kalau diucapkan bisa jadi dosa, bisa jadi tidak. Kita lihat misalnya pejabat korupsi. Kalau cerita kita korupsinya ya, iya nggak tahu diuntung, nggak jelas korupsi, gosip tuh. Tapi kalau korupsi dia ya kalau memang dia kayak gitu, itulah kekuasaan. Coba nanti bilang sama anak-anak kita, kalau jadi orang kaya amanah, kayak gitu kan. Untuk pelajaran anak boleh nyebut nama orang. Selama ini kan ibu sebut-sebut nama Fir'aun kan, mati pun ibu sebut. Korun yang cinta dunia kita sebut ceritanya, Fir'aun kita sebut. Tapi kalau untuk pelajaran boleh. Kita lihat ada artis narkoba padahal kaya, kita ceritakan sama anak kita, nah tengok itu kamu kaya dia, nggak ada lagi hidupnya susah, tapi dia narkoba. Kamu kalau kaya nanti jangan sampai kayak gitu. Ingat Allah, itu boleh bu. Paham nggak saya? Tapi mampu nggak kayak gitu? Itu masalahnya. Banyaknya malah menghujat. Tulis di kolom komen, tak nyangka ya selebeo. Beliau selebeo. Apa-apa. Kalau dengan kondisi seperti itu, misalnya bagaimana cara bertaubatnya? Bertaubatnya susah, cuman bisa berdoa Allahumma firli walahum. Ya Allah ampuni dosaku dan dosanya. Lah kalau dia orang kenal sama kita, ya tinggal mohon maaf. Ini masalahnya dia kan di mana-mana. Maka doanya Allahumma firli walahum. Ya Allah ampuni dosaku dan dosanya. Dan itu jangan dibiasakan. Sekali terbiasa akan menjadi pembiasaan berikutnya. Kecuali bagi orang-orang yang ngerti, apa nih faktornya ya. Bisa jadi suami istri ini memang mapan, tapi kurang keberadaan, kurang saling perhatian. Oh inilah kaitannya dengan sakinah. Kita jadikan pelajaran. Misalnya saya lihat, saya jadikan bahan, tapi saya tak sebut nama. Paham nggak? Kenapa? Kan saya pernah bilang, kenapa orang-orang yang mapan itu juga selingkuh gitu kan? Kenapa juga bertengkar dia? Karena jasadnya ada, uangnya ada, tapi ruh sakinahnya yang udah nggak ada, keberadaannya nggak ada. Nah, misalnya gitu kan? Nah itu nggak masalah. Jadikan ibrah pelajaran. Selama ini Fir'aun pun kita sebut-sebut kan? Kasianlah Fir'aun itu di Mesir tuh, sebut-sebut terus kan? Tapi kan dijadikan pelajaran. Oke? Doanya apa tadi? Allahumma firli. Coba 1, 2, 3. Allahumma firli. Lagi. Allahumma firli. Lagi. Allahumma firli. Oke, dah gitu aja ya. Allah alam bisawab ala hazim. Gimana pula doa kalau orang yang berjumpa tapi dia tidak memaafkan? Ini kan tadi doa Allahumma firli walahum ini untuk orang yang tidak kita jumpai. Terus? Yang kita jumpai misalkan tidak dimaafkannya kita. Oh enggak ada urusan kita. Udah cukup aja. Cukup. Berarti kita udah minta maaf. Tapi kalau mau doanya ada, doa melunakkan hati orang. Pertama jemur telinganya. Salah. Doa Allahumma, catat Allahumma orang yang keras hati, kan keras hati itu nggak mau maafkan kita. Layyin, 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 li, Allahumma layyin, li, oke,
ya Allah, layyin, lunakkan li untukku. Allahumma layyin li, ya Allah lunakkan untukku. Nah, dia perempuan, qalbaha, hatinya. Qalbaha, hatinya. Kalau dia laki-laki, qalbahu. Allahumma layyin li qalbaha, hatta Allahumma layyin li qalbahu. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazini al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minka salam wa ilaika ya'udu salam, fahayna rabbana bis salam wa dakhalna al-jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qarib, wa in kana rizquna haraman fatahhirhu ya rabbal alamin. Allahumma astajib du'ana ya Allah, astajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujib sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, thank you ya yang sudah mampir di akun-akun dari jam 6 pagi tadi. Yang baru mampir